Fenomena hujan es disertai angin kencang sempat terjadi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Fenomena langka ini disambut antusias warga yang bahkan mengumpulkan butiran es yang turun bersama air hujan. Hujan deras disertai angin kencang dan petir melanda seluruh wilayah di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di tengah cuaca buruk ini, warga dibuat terkejut dengan turunnya hujan es yang berlangsung beberapa menit saat hujan deras mulai turun. Fenomena langka ini hanya terjadi di sejumlah titik di daerah Bentengi, Kecamatan Malawa yang merupakan daerah pegunungan di Kabupaten Maros. Hujan deras disertai angin kencang di wilayah tersebut telah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Hingga saat ini, cuaca di Kabupaten Maros sudah masuk dalam masa transisi dari musim kemarau ke musim penghujan. Diperkirakan fenomena hujan es tersebut terjadi akibat perubahan suhu udara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan Anyus melaporkan. Lantas seperti apa kondisi cuaca di wilayah Indonesia di tengah cuaca ekstrim yang mendera? Berikut perbincangan rekan Syabrina Hasyila bersama Koordinator Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG, Miming Saifuddin. Ya, telah bersama saya, Miming Saifuddin, selaku Ketua Tim Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca Khusus. Pak Miming, Pak, terkait dengan cuaca buruk dan ekstrim yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia saat ini, sebenarnya wilayah mana saja yang saat ini menjadi prioritas kewaspadaan BMKG terhadap cuaca ekstrim dan wilayah mana saja yang berpotensi rawan banjir bandang, kemudian longsor dan juga gelombang ekstrim puting beliung? Baik, terima kasih Mbak Sabrina. Jadi menjelang memasuki November ya, awal November ini sebagian wilayah Indonesia itu ada yang sudah mulai memasuki awal musim penghujan. Nah, kemudian nanti disusul bulan Desember semakin mendominasi dan di puncaknya antara Januari Februari. Nah, sehingga dalam konteks saat ini ya, di awal November tentunya cukup banyak wilayah ya paling tidak dalam sepekan ke depan ini kejadian cuaca ekstrim dengan potensi hujan lebat terutama dalam durasi singkat, kemudian disertai kilat petir, kemudian dan angin kencang ini dapat terjadi di beberapa wilayah. Jadi kalau berkaca kepada periode musim yang saat ini sudah mulai cukup basah gitu ya, banyak curah hujan di beberapa wilayah, maka ada beberapa wilayah yang secara spesifik ini di periode sepekan ke depan ya, paling tidak tanggal 6 hingga 12 November, ada beberapa wilayah yang perlu diwaspadai, yaitu di wilayah Aceh, kemudian Bengkulu, kemudian Jawa Barat dan Jawa Tengah juga cukup mendominasi. Jadi di sebagian besar wilayah Jawa ya, mulai dari barat, tengah, termasuk wilayah Jogja, Jawa Timur, dan Bali, ini cukup mendominasi untuk 3 hari ke depan nih. Jadi curah hujan, intensitas hingga lebat, ini masih dapat terjadi. Kemudian untuk wilayah timur ini konsentrasi cukup tinggi curah hujannya di wilayah Papua dan Papua Pegunungan dan wilayah Papua Selatan. Sedangkan wilayah lain secara umum masih ada hujan tetapi intensitas antara kisaran ringan hingga sedang. Jadi kewaspadaan ini memang masih cukup tinggi gitu ya, terutama konsentrasi memasuki November dan Desember di awal-awal musim penghujan. Demikian Mbak Sabrina. Lalu bagaimana Pak dengan di wilayah Jakarta sendiri? Baik, untuk wilayah Jakarta, secara umum Jabodetabek ya, konsentrasi curah hujan masih ada, intensitas umumnya sedang hingga lebat ya, bahkan konsentrasi hujan lebat dengan durasi singkat terutama ini masih dapat terjadi pada siang menjelang sore hari. Jadi kalau untuk wilayah Jabodetabek, karakteristik pancaroba di mana curah hujan umumnya terjadi antara siang menjelang sore hari, kemudian sedikit lewat menjelang malam gitu ya. Ini adalah karakteristik musim di mana peralihan masih berlangsung. Tetapi curah hujan yang terjadi di wilayah Jabodetabek tentunya ini juga harus diwaspadai karena kerap kali disertai dengan petir yang cukup signifikan. Terutama di wilayah Depok, di wilayah Bogor ini konsentrasi petir pada saat musim-musim saat ini cukup tinggi. Ya seperti itu. Lalu dengan peringatan dini bagaimana Pak langkah mitigasi peringatan dini di daerah rawan bencana hidrometeorologi? Apa saja yang sudah dilakukan sejauh ini terutama di Jabodetabek? Ya, tentunya dalam konteks BMKG yang memiliki tusi memberikan informasi peringatan dini, kita sudah pertama berkoordinasi dengan stakeholder gitu ya, dengan BPBD wilayah DKI, kemudian BPBD provinsi daerah
Jawa Barat yang di ke arah selatan, wilayah Bogor dan sekitarnya, ini tentunya koordinasi dan konsolidasi kegiatan untuk penanggulangan bencana atau pencegahan dan kesiapsiagaan ini sudah dilakukan, baik di tingkat nasional oleh BMKG di pusat, maupun di BMKG di UPT, yaitu yang menghandle wilayah Jawa Barat. Nah, tentunya kegiatan-kegiatan konsolidasi dan koordinasi tersebut ini sangat intens kita lakukan. Dalam konteks penyebaran informasi cuaca, kita berikan setiap saat gitu ya, terutama peringatan dini yang berlangsung 3 jam ke depan, ini secara intens kita berikan melalui berbagai media dan kanal informasi. Jadi kalau untuk tingkat kecepatan respon informasi biasanya yang paling cukup efektif itu adalah melalui panggilan langsung atau melalui WhatsApp group yang notabene biasanya sangat responsif direspon oleh para stakeholder. Seperti itu. Baik Pak, masih dengan terkait cuaca buruk dan juga ekstrim, BMKG mendeteksi fenomena iklim La Nina dan juga siklon tropis yang berdampak pada cuaca di Indonesia. Wilayah mana saja Pak yang berpotensi paling terdampak dan apa dampak terbesar dari fenomena La Nina bagi Indonesia? Ya, ini pembahasan yang sangat menarik ya, bahwa sepanjang tahun 2024 kita mengalami fenomena yang cukup basah gitu ya. Kemudian menjelang 2025 beralih ke netral. Kemudian ini menjelang periode akhir tahun di antara Desember dan awal tahun 2026. Ini konsentrasi La Nina itu tidak terlalu signifikan. Meskipun kalau saat ini diprediksikan hingga Oktober maupun November awal gitu ya, La Nina itu berlangsung tetapi intensitas lemah. Kemudian dia akan menjelang naik ke netral di periode hingga April, Mei, Juni. Nah, sehingga apa yang terjadi bahwa kemungkinan untuk kondisi musim secara umum, jadi kondisi musim hujan tidak terlalu dipengaruhi oleh kondisi La Nina maupun seperti itu. Dalam artian bahwa kondisinya normal gitu ya, normal seperti itu. Tetapi kewaspadaan bahwa potensi curah hujan intensitas tinggi dalam durasi singkat dalam skala harian ini tentunya kita terus pantau seperti itu. Kemudian yang cukup menarik juga bahwa di periode November hingga April musim siklon di wilayah dekat Indonesia ini mulai berlangsung nih. Jadi kewaspadaan pertumbuhan siklon tropis di selatan Jawa terutama hingga selatan Nusa Tenggara Timur ini harus diwaspadai karena di periode November hingga April ini mulai masuk musim pertumbuhan siklon di wilayah selatan. Yang dimana ketika siklon di wilayah selatan terjadi, ini yang bisa meningkatkan curah hujan tinggi dan curah hujan ekstrim di wilayah terutama wilayah Jawa, sebagian besar wilayah Jawa hingga Nusa Tenggara. Pun demikian di wilayah-wilayah lain yang terdampak umumnya di wilayah ekuator ke selatan gitu ya. Mulai dari Sumatera bagian selatan, wilayah Lampung, sebagian besar wilayah Jawa, kemudian Bali, Nusa Tenggara, ini adalah yang paling terdampak ketika terjadi siklon tropis di wilayah selatan. Nah, sehingga kewaspadaan setiap saat selama periode siklon ini hingga November hingga April mendatang ini harus diwaspadai tentunya. Baik Pak, lalu tadi Bapak bilang sendiri untuk La Nina ini belum akan terjadi, tapi jika terjadi dampaknya apa Pak? Baik, terkait dengan La Nina, jadi La Nina itu memiliki karakteristik menyebabkan kondisi yang lebih basah di wilayah Indonesia secara umum. Jadi ketika La Nina aktif terjadi di periode musim kemarau, maka musim kemaraunya itu yang biasanya kita namakan para expert itu menamakan kemarau basah. Ada kemarau tetapi banyak hujan gitu ya. Itu yang biasanya La Nina dampaknya seperti itu. Lalu bagaimana jika La Nina terjadi di periode musim penghujan? Nah, karena sifatnya dia itu adalah menambah tingkat kebasahan atmosfer di wilayah Indonesia, maka ketika La Nina berlangsung dan berbarengan di periode musim penghujan, ya itu bisa meningkatkan curah hujan. Curah hujan di musim hujan menjadi lebih ekstrim seperti itu. Dan syukurnya kita prediksikan bahwa La Nina di periode musim penghujan mendatang di tahun awal 2026 ini diprediksikan antara lemah hingga netral. Sehingga apa yang terjadi? Mudah-mudahan kondisi musim penghujan yang mendatang ini berlangsung secara normal, tidak ada yang sangat ekstrim sehingga kejadian bencana hidrometeorologi ini menjadi sangat minim. Demikian. Jadi apakah bisa fenomena La Nina ini menimbulkan bencana hidrometeorologi, Pak? Betul sekali. Itu salah satu tidak menyebabkan secara langsung gitu ya.
tetapi bisa menjadi pemicu global di mana La Nina itu meningkatkan potensi curah hujan di wilayah Indonesia, kemudian secara lokal dia bisa berkontribusi dengan fenomena atmosfer lain yang kemudian meningkatkan curah hujan secara lokal, kemudian meningkatkan debit curah hujan air dengan kondisi lingkungan seperti apa, dan itu yang menyebabkan terjadinya bencana seperti itu. Jadi memang bisa meningkatkan tetapi tidak menimbulkan secara langsung. Antisipasinya seperti apa, Pak? Baik, nah berkaitan dengan kondisi La Nina bahwa meskipun kita prediksikan La Nina menjelang di akhir tahun dan awal tahun mendatang ini adalah dalam kondisi netral gitu ya, ENSO-nya netral, La Nina-nya tidak signifikan, tetapi potensi musim curah hujannya relatif kita prediksikan umumnya berlangsung normal. Akan tetapi yang perlu diwaspadai bahwa di periode November hingga April ini potensi siklon tropis ini masih dapat terjadi karena memang musimnya. Sehingga apa? Setiap saat gitu ya dalam periode hingga April, ini siklon tropis bisa terjadi kapan saja di wilayah selatan. Nah, pada kondisi tersebut ini yang justru bisa meningkatkan curah hujan tinggi dalam skala harian 3 harian. Bukan lagi musim, tetapi dalam skala yang lebih pendek harian dan 3 harian. Dan biasanya kondisi ini yang ekstrim harian ini yang menyebabkan kondisinya banjir menjadi sangat signifikan. Baik banjir bandang maupun banjir biasa gitu, ataupun rob nanti seperti itu. Jadi kebanyakannya memang kondisi bencana banjir hidrometeorologi itu dipicu oleh ekstrimnya dalam skala harian. Gitu ya. Karena kalau secara umum kan memang netral. Tapi dalam skala harian itu bisa terjadi kapan saja seperti itu, sehingga pemantauan mulai dari jam-jaman, setiap saat kita pantau, BMKG kita pantau, harian juga kita pantau, sampai seminggu ke depan akan seperti apa, kita lakukan pemantauan. Tujuannya untuk apa? Karena kondisi cuaca itu bisa terjadi kapan saja terjadinya. Sehingga dalam periode hingga April pancaroma mendatang di pertengahan 2026 tentunya kewaspadaan cuaca ekstrim ini menjadi prioritas seperti itu. Baik, tadi Bapak sebutkan bahwa kita harus mewaspadai adanya bencana banjir yang disebabkan oleh cuaca ekstrim atau hujan deras begitu ya Pak. Selain itu apa saja Pak bencana alam yang mungkin berpotensi akan terjadi dari adanya siklon tropis dan juga cuaca ekstrim lain? Ya, karakteristik ketika adanya siklon tropis itu adalah kondisi angin yang sangat kencang. Jadi meskipun katakanlah seperti ini, ketika siklon tropis terjadi di wilayah perairan selatan NTT gitu ya, pertama yang dampak yang dapat terjadi adalah curah hujan ekstrim di wilayah NTT dan NTB sekitarnya. Di wilayah Jakarta mungkin tidak ada hujan, tidak terjadi hujan karena siklon gitu, tetapi yang terjadi itu adalah angin kencang. Nah, sehingga ketika siklon tropis terjadi di wilayah Indonesia bagian selatan, dampaknya itu sangat luas. Bahkan sepanjang wilayah dari Lampung atau Sumatera bagian selatan hingga wilayah NTT, ini sangat beragam cuaca ekstrimnya. Mulai dari hanya angin kencang saja yang terjadi, tidak ada hujan, sampai di wilayah NTT, NTB mungkin ada curah hujan ekstrim yang disertai kilat, petir, dan angin kencang yang sangat lengkap gitu ya. Dan yang perlu diwaspadai juga bahwa kondisi tersebut itu bisa menyebabkan gelombang yang ekstrim ketika terjadi siklon tropis. Dan ini juga tentunya para nelayan ataupun siapapun yang beraktivitas di wilayah perairan ini harus menjadi concern utama ketika nanti ada informasi peringatan dini terkait dengan siklon tropis. Seperti itu, Mbak, gambarannya. Pak, kemudian apa imbauan dari BMKG sendiri kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk masyarakat, terutama di kawasan pesisir, terkait kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrim, Pak? Baik, kalau bicara terkait dengan kejadian bencana dan cuaca ekstrim, sebenarnya setiap tahun itu wilayah Indonesia itu terjadi gitu ya. Bersiklus. Mulai dari Desember, Januari, Februari ini potensi cuaca ekstrimnya basah. Mulai dari banjir bandang, rob, kemudian angin kencang, siklon tropis, dan lain-lain. Nanti ketika memasuki pancaroba, periode pancaroba, Maret, April, Mei, ini cuaca ekstrimnya ada, tetapi karakteristiknya beda. Misalkan water spot, puting beliung, kemudian angin kencang, kemudian petir ini sangat intens di periode pancaroba. Itu masih karakteristik seperti itu. Kemudian di periode nanti kemarau, kekeringan seperti itu ya, karhutlah juga sangat intens seperti itu. Sehingga kami selalu menghimbau bahwa mengingat bahwa Indonesia ini sepanjang tahun bersiklus untuk potensi cuaca ekstrimnya, maka kewaspadaan itu menjadi niscaya setiap saat perlu kita lakukan gitu ya dari sisi masyarakat. Tentunya dari sisi stakeholder kami sudah sangat memahami bahwa baik penguatan infrastruktur yang harus diperkuat ketika menghadapi periode-periode potensi bencana tersebut, ini saya kira jangan sampai terlewatkan. Intinya seperti itu.
Jadi bagi masyarakat secara umum tentunya menjadi sangat penting bahwa setiap saat kita mengetahui informasi potensi cuaca dan peringatan dini cuaca itu menjadi sangat penting. Karena apa? Karena kejadian cuaca ekstrim, kejadian bencana yang disertainya, ini bisa terjadi sepanjang tahun selama periode dalam 1 tahun. Karena memang sifatnya bersiklus. Jadi seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Miming Saifuddin selaku Ketua Tim Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca Khusus telah bergabung bersama kami di Sindo News. Terima kasih Mbak Sabrina. Cuaca ekstrim bukan fenomena yang bisa dianggap biasa. Selalu waspada dan senantiasa mengakses informasi cuaca terkini dari sumber yang terpercaya menjadi salah satu langkah sederhana yang bisa dilakukan. Saya Resa Nadia pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa. Warga di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah panik saat mengetahui tanah longsor mendekati permukiman mereka. Warga berlarian keluar rumah untuk menyelamatkan diri.